Jadi kalau kita lihat sekarang sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mohon maaf dalam hal ini mungkin kepolisian ya Bapak ya, itu sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama itu. Kalau SD mungkin belum, ya kan? Iya belum. Nah, SD belum. Tapi itu bisa menimbulkan bibit loh Mas. Iya, memang kalau sekarang kita lihat bersama sepertinya ya Bang ya. Iya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Iya. Itu mulai dari SMP ke SMA. Iya. Itu SMP SMA. Pasti penyuluhannya adalah tentang narkotika. Ya, narkotika. Lah kenapa narkotika terus? Mas Lang, ini Iya. terkait kasus yang di Sleman ya, Iya. kayak gitu. Ini kan udah divonis 8 sampai 10 tahun. Benar. Pendapat Mas Lang ini atas putusan tersebut itu seperti apa? Ini pertanyaannya istimewa, tapi juga harus berhati-hati dalam menjawab ini. Saya sering kali melihat patroli nih, mohon maaf ya Bapak ya, saya singgung bersama di sini. Patroli itu kadang saya lihat malah di daerah yang kurang rawan ini, seperti mau piknik ini kayaknya. Ya, ini jalan-jalan malam ini ya. Masyarakat satu tidak dengan mudah melakukan tindakan main hakim sendiri apapun dan alasannya itu, dan terhadap siapapun tidak bisa dibenarkan. Betul ada asas kausalitas sebab akibat, tapi akibatnya fatal. Itu yang harus ke depan tidak boleh kita lakukan lagi atau terulang kembali seperti itu. Jadi untuk warga masyarakat ya, kalau harapan saya sendiri kepada warga masyarakat itu benar tadi kata Abang Nanang ya, Abang Nanang itu kita kembalikan lagi marwah Jogja. Jangan sampai dia keluar dari nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Betul. Kalau kita dengar Yogyakarta itu pasti adem. Iya, Tentrem, Nyaman. banget, nyaman. aman. Nah, amannya ini, tentramnya ini nanti yang lama kelamaan akan hilang jika kita warga masyarakat maupun stakeholder itu tidak melakukan tindakan yang tepat, tindakan pencegahan yang baik seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mohon maaf dalam hal ini mungkin kepolisian ya Bapak ya, itu sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama itu. Kalau SD mungkin belum, ya kan? Iya belum. Nah, SD belum. Tapi itu bisa menimbulkan bibit loh Mas. Iya, memang kalau sekarang kita lihat bersama sepertinya ya Bang ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Iya. Itu mulai dari SMP ke SMA. Iya. Itu SMP SMA. Pasti penyuluhannya adalah tentang narkotika. Ya, narkotika. Lah kenapa narkotika terus? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Padahal sekarang yang membahayakan nyawa bersama tidak hanya narkotika. Itu ada kekerasan, kejahatan entah itu di jalanan atau tidak. Di Sleman ada perkara dulu itu kalau tidak salah orang diculik sampai berhari-hari kemudian dia dibunuh, disiksa, kemudian meninggal. Mohon maaf, bukan dibunuh, disiksa kemudian meninggal. Loh, ini kan sudah di luar nalar. Yang melakukan masih ya kita bilang kalau dia dewasa ya baru-baru dewasa. Baru-baru dewasa mungkin ada anak-anak. Nah, ini yang salah di mana? Pendidikan di rumah atau kalau tadi ada pengaruh dari broken home ya, Bang. Broken home, pendidikan di masyarakat atau pendidikan yang di luar. Atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam bidang itu, termasuk instansi pendidikan atau yang lainnya ya Bang ya, itu memang sampai saat ini belum menemukan metode yang pas untuk memberikan atau menumbuhkan kesadaran di penerus bangsa ini, generasi-generasi muda, bahwa ini itu tindakan yang benar dan ini yang tidak boleh dilakukan karena ini salah, akibatnya fatal gitu. Jadi kalau kita lihat karena mungkin pergeseran dunia ini ya, sekarang kan jadi serba digital, informasi sangat cepat, gitu. Sampai tempatnya informasi. Itu anak-anak sumbu pendek semua. Taunya aku pegang parang itu sudah
paling oke di jalanan, ya kan? Apalagi kalau kita lihat dari perkara, mohon maaf saya singgung lagi ya, yang di Gemawang Code yang Code, dengan Andi ya. itu kan sistematis sekali. Sistematis ya. Alumni pun ikut kan itu, Iya, iya, iya. alumni ikut. Nah ini bagaimana kontrol sosialnya? Bagaimana nanti masyarakat harusnya melakukan tindakan apa ini yang harus dilakukan? Iya, Kalau diamankan nanti salah, kalau tidak diamankan itu bisa saja terjadi pergeseran. Yang tadinya mau jadi pelaku malah jadi korban. Itu kan kalau kita lihat jadi perkara seperti ini kan. Tawuran, bahasa jam. Nah, itu kalau kena ada korban lain. Yang tadinya korban, mohon maaf, itu bisa jadi pelaku. Tapi karena ada vigilante atau vigilantisme itu tadi, Iya. ini berbalik. Yang tadinya, mohon maaf, kita nggak tahu, mungkin kedepannya bisa jadi pelakunya, itu malah menjadi korban. Nah ini bagaimana ini? Iya. Ini kan pertanyaan kita bersama yang tidak mudah untuk dijawab tentunya. Iya, iya. Dan harapan saya, mungkin pemerintah juga harus ikut andil ya, pemerintah apapun itu instansinya, itu harus ikut andil dalam kita menanggulangi, mengurangi. Kalau saya bilang menghilangkan itu terlalu naif. Terlalu naif saya kan Bang. Terlalu naif. Jadi untuk menanggulangi, menurunkan angkanya itu, bagaimana baiknya nanti mungkin pemerintah bersama LSM atau warga masyarakat atau mungkin orang tua, perkumpulan yang lain, itu membentuk sebuah wadah diskusi, wadah untuk hal-hal baik lainnya demi kembalinya lagi tatanan masyarakat Jogja yang tadi saya sebutkan, yang Bang Adem ayem ya. Adem ayem itu kita kan istimewa Bang. ya. Jogja itu kenalnya apa? Jogja iya istimewa. Masa Terpelajar. terpelajar. Apalagi ada kata kata-kata budaya gitu. Jogja itu terbuat dari rindu. Dua. Gitu kan? Itu menarik. Tapi menarik Mas Elang tadi yang disampaikan bahwa ada tersistem, terus kemudian berarti kan ada sebuah organisasi nih, kayak gitu ya, karena sudah terstruktur nih, kayak gitu. Nah, organisasi-organisasi apapun bentuknya yang tadi kayak gitu, ada pencuplai, ini kayak udah kayak kartel ini, kayak gitu kan. Ini ya yang perlu kita gali ya. Terus apa namanya? Tadi apa yang disampaikan Mas Elang itu, ya memang saya pikir ini sudah darurat. Darurat sekali Bang. Darurat, kayak gitu. Walaupun ya ada sebab, ada akibatnya gitu, tapi lagi-lagi tadilah gitu, kurangnya edukasi hukum, kesadaran hukum masyarakat atau ya, itu yang masih kurang. Ya, tadi disampaikan menjadi vigilante kayak gitu loh, penghakim sendiri ya. Gitu. Gagah. Tapi ini Bang Bar, Ya. kan udah wirawiri nih di pemerintahan provinsi, dari stakeholder dari Jogja Police, terus bahkan sampai pengamat pemerintahan kota Yogyakarta. Adanya fenomena ini apa sih yang kemudian dirumuskan atau gagasan dari pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta sendiri untuk minimal lah mencegah kejadian-kejadian yang ini sering terulang? Ya dulu sempat 2-3 tahun yang lalu pemerintah kota Kabupaten Sleman, seingat saya, termasuk Bantul juga mengeluarkan surat edaran, ada jam malam, istilahnya jam malam, dari jam 10 pukul 22 WIB sampai pukul 04 kalau nggak salah, 04.30 subuh lah seperti itu ya. Anak yang berumur usia gitu ya, artinya remaja maupun di bawah umur itu tidak dibolehkan atau dibatasi dia untuk keluar selain ada pengawasan dari orang tua. Itu kan menurut saya tidak efektif ya. Dulu sempat ada tuh razia tempat-tempat tertentu, tapi juga tidak ada efektif untuk kita minimalisir, mungkin maksudnya iya, untuk minimalisir terjadinya tindak kekerasan. Dulu ada formula dalam bentuk aturan seperti itu Mas, ada larangan atau pembatasan Mas Hafid untuk anak di usia sekian, SMP, SMA mungkin ya seperti itu, untuk dibatasi dia untuk keluar mulai pukul 22 jam 10 malam sampai jam 04 atau 05 itu. Sleman
juga pernah mengeluarkan itu, tapi juga tidak efektif. Tidak efektif. Tidak efektif dalam hal itu hanya sebatas ya sekilas saja. Ternyata toh juga kasus kekerasan jalanan, sekali lagi masyarakat Jogja sebutnya sebagai kelitih, itu terjadi gitu. Masih terjadi Nah, lagi. bagaimana mata rantai, menurut saya tidak cukup dengan suatu kebijakan. Kebijakan misalnya membatasi ruang anak, waktu anak untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak cukup untuk memutus mata rantai dengan hanya sebuah kebijakan. Tapi ada formulasi yang menurut saya itu menjadi penting. Mas Lang, ini Iya. terkait kasus yang di Sleman ya, Iya. kayak gitu. Ini kan udah divonis 8 sampai 10 tahun. Benar. Pendapat Mas Lang ini atas putusan tersebut itu seperti apa? Ini pertanyaannya istimewa, tapi juga harus berhati-hati dalam menjawabnya. Saya kira Ketua Majelis ya, jadi Pak Agung itu sudah menerapkan hukum itu. Menerapkan hukumnya, pertimbangannya dengan baik, tapi memang saya kira masih ada beberapa hal yang kurang tebal untuk diperhatikan, Bang. Kurang tebal untuk diperhatikan, seperti lex favoreo, nanti juga ada in dubio pro reo, karena kita dari bukti dan keterangan itu kan kalau kita satukan jadi satu, menurut saya belum terlalu jelas untuk memutus ketujuh terdakwa ini. Iya kan? Kalau cuma itu 1/10 pukulan saya kira nggak sampai seperti itu. Ya, tapi luka robek itu disebabkan oleh siapa, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Nanti perkara itu pun berbarengan dengan perkara kecelakaan lalu lintas di atas Janti. di jembatan kembar atau mana? Jembatan kembar UGM ya? Oh, baru. UGM. Jadi sempat ada berita juga di situ bahwa itu yang di bawah ketangkep itu yang nabrak gitu. Jadi ada orang itu seliweran, Bang. Jadi tidak hanya ketujuh terdakwa yang kemarin sudah divonis itu sebenarnya. Itu orang yang di kecelakaan itu pada turun ikut gebukin. Itu keterangan dari warga yang mungkin tidak mau disebutkan namanya juga ya. Bahkan untuk menjadi saksi pun enggan gitu. Tahu, tapi dia tahu. Dan kemudian untuk putusan yang 8 sampai 10 tahun dengan denda 1 miliar, restitusinya masih 300 sekian ya Pak ya, 340-an itu saya kira masih cukup berat dan masih jauh dari keadilan. Harusnya kita juga mempertimbangkan itu kondisi masyarakat itu bagaimana, bayang-bayang lidah selama ini. Apalagi korban saat dibubarkan kemudian ditemukan senjata tajam, itu lari. Nah, itu kan memicu adrenalin, Pak. Memicu adrenalin yang tinggi masyarakat. Loh, itu berarti benar. Nah, gitu. Itu juga harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan oleh hakim. Ya kan? Selanjutnya, saya harap ke depannya nanti penegakan hukum untuk memutus, terutama untuk pemutusan perkara, yaitu tetap secara holistik, integral itu tadi. Jangan hanya kita black letter of law, yang hanya di undang-undang. Tapi juga lihatlah nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai nanti naik lagi menjadi apa ya Bang Apip ini? Kalau nilainya nanti naik lagi jadi apa? jadi norma, kemudian baru aturan kan. Nah itu jadi pokoknya itu yang akarnya kan nilai itu, nilai yang hidup di masyarakat kemudian menjadi norma dan aturan kemudian yang disahkan. Nah itu kita jangan sampai lupa sama nilai dan norma itu. Norma yang hidup di masyarakat itu harus dipertimbangkan sekali kalau menurut saya. Gitu. Jadi jangan karena ini korbannya sampai mohon maaf meninggal. Itu memang meninggalkan luka yang terdalam bagi keluarga, itu pasti kami juga turut berduka cita ya tadi. Tapi coba gali ini penyebabnya apa? Oh, ada yang bawa senjata tajam. Itu kan juga faktor pemicu. Itu faktor pemicu. Coba kalau yang dibawa itu balon, Pak, untuk perayaan ulang tahun atau apa? Ada berita kemarin itu
merencanakan tawuran itu untuk perayaan ulang tahun. Nah ini tambah yang lucu lagi nih. Ini tradisi dari mana ini? Gitu. Saya agak lucu sama yang nulis berita itu, tapi saya nggak tahu itu siapa yang nulis. Tapi ada kan kemarin ya. Ada ini salah satu apa itu jurubicara atau apa itu untuk merayakan ulang tahun. Nah, ini mohon maaf saya anggap konyol sekali. Itu sangat konyol. Jadi tolong bedakan membawa senjata tajam yang bisa menghilangkan nyawa seseorang dengan membawa balon atau roti yang itu memang untuk perayaan ulang tahun. Ya. Kalau itu mungkin yang dibawa itu minuman keras, sekarang kita sudah tidak asing lagi ya karena banyak sekali kan minuman keras atau apa. Mungkin pencegahannya tidak sampai seperti ini. Saya yakin itu. Mungkin cuma disita dipecah, atau mungkin disita kalau ada yang sedikit nakal dikonsumsi sendiri. Nah itu. Tapi ini corbek panjang 1,3. Kemudian kalau corbek itu seperti celurit tapi panjang itu Bang. Bentuknya gini nanti. Itu panjangnya 1,3 meter. Kita lihat aja udah, waduh, ini apa? Nah, itu kan mau buat apa? Itu kan pemicu adrenalin masyarakat untuk bertindak secara spontan. Jadi memang ini tidak direncanakan, dolusnya gimana. Kalau Bang Apip pasti juga paham sekali ini Bang Bahar dan Bang Nanang. Itu yang perlu kita pertimbangkan bersama. Setelah itu motifnya, ya pasti akan panjang lebar kalau membahas motif. Tapi pada intinya di sini putusan masih kami nilai terlalu tinggi Bang, terlalu tinggi. Kita kasihlah itu orang harus menjalani 8 tahun 10 bulan, 9 tahun dan 10 tahun karena ada 3 ya. Saya kemarin mohonkan disparitas sama majelis dikabulkan. Terima kasih majelis hakim. Saya sampaikan juga disparitasnya sudah. Tapi kalau untuk angka pemidanaan kami masih keberatan. Keberatan sekali itu. Suruh bayar denda 1 miliar ditambah restitusi 340 sekian juta itu mau dapat dari mana? Sedangkan mereka kan itu tulang punggung keluarga. Mereka yang bantu cari uang itu buat keluarga ini, dapur tetap ngebul lah kalau istilah Jawanya seperti itu. Nah, baiknya lagi kalau perkara ini dijadikan pembelajaran bersama. Jadi jangan hanya dilihat dari ini sebuah perkara hukum. Bukan. Menurut saya bukan. Menurut saya itu bukan. Ini masalah sosial yang sudah sangat tinggi urgensinya untuk diselesaikan bersama, dicari solusinya bersama. Bagaimana besok penegak hukum itu memberikan solusi kepada masyarakat, memberikan arahan. Harusnya kalau kita menemukan seperti ini, kita amankan dulu, direkam dengan jarak yang aman. Kemudian telepon polisi atau yang Jogoboyo atau apa kan, kalau di kampung kan ada ya di Jogja ini ya, yang perannya saya nggak tahu sampai sekarang itu bagaimana. Jaga warga. Iya, jaga warga. Sorry, jaga warga tadi. Jaga warga. Jaga warga. Kemudian baru diamankan. Itu kan tidak semua masyarakat tahu seperti itu. Bayang-bayang klitih yang sangat kejahatan jalanan yang sangat tinggi, yang sangat menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Jogja secara umumnya. Itu saya kira penanganannya juga harus berhati-hati. Kita hilangkan trauma itu, kemudian nanti kita susun lagi bagaimana, yaitu beriringan ya nanti. Kita susun lagi bagaimana penanganannya yang baik, kemudian apa yang harus dilakukan jika ada kejadian yang sama gitu, pengawasan dari berbagai macam pihak gitu, supaya tidak terjadi vigilantisme itu tadi Bang. Kalau saya seperti itu sih. Kalau masalah putusan tetap kami merasa itu masih terlalu berat. Mengingat ada faktor pemicu. Ada faktor pemicunya itu. Ada kalau tidak ada, ya. Iya, kalau tidak ada saya yakin tidak sampai seperti ini. Ada sebab, ada akibat. Gitu. Pertanyaan terakhir buat Mas Elang ini. Aduh, oke Bang. Atas putusan 8/10 Ya. itu kan merasa belum tepat nih kayak gitu. Apa yang akan dilakukan sebagai kuasa hukum? Sampai sekarang kami masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir, Pak. Masih pikir. Jadi, masih ada waktu untuk mengkaji ya. Ini strategi hukum, Bang. Wah, ini harus strategi hukum ini harus disimpan dulu ini sama masalah gitu. Masih harus disimpan. Iya. Jadi kami masih mempelajari putusan masih kami pelajari. Kami tidak mau memberikan pembelaan yang asal-asalan.
Karena tujuan saya di sini itu bukan mendampingi pelaku kejahatan itu, kalau kita notice sebagai saya membenarkan kejahatan itu jangan dilihat seperti itu. Tapi ada hak-hak dari korban, hak-hak dari tersangka, terdakwa atau pelaku itu yang juga harus diperjuangkan. Hak dari pelaku atau mungkin ketujuh orang terdakwa itu yang udah divonis kemarin, itu kan termasuk mendapatkan pemeriksaan di pengadilan dan prosesi peradilan yang adil. Yang adil dalam artian pertimbangannya pun juga oke, selaras, semua dipertimbangkan, tidak hanya parsial, dan beberapa hal lain lah Bang yang kita tahu sendiri itu bakal mempengaruhi nasib ke depan. Ini para pelaku, para terdakwa ini kan masih memiliki harapan hidup juga ke depannya. Sedangkan KUHP nasional yang baru ya Bang Afif, itu udah bergeser dari yang tadinya retributif kita geserkan ke yang Substantif. Keadilan substantif. Keadilan substantif itu nanti ada restoratif, keadilan yang restoratif dan distributif ya. Distributif itulah yang kami harapkan bersama itu. Iya. Berarti apa yang pernah disampaikan ini bosnya Bung Apip, Prof Edi. Prof Edi, iya Prof Edi. Gitu. Sama kan penerapan itu memang harus dikaji betul oleh majelis hakim ya. Iya benar gitu, sekali. Agar, tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana hal tersebut itu tidak terjadi lagi. Iya. Pencegahan gitu. Nah, ini terlepas Mas Elang menjadi kuasa hukum ya. Jadi para terdakwa dan sekarang terpidana ya, walaupun belum ingkrah. Belum gitu, ingkrah. masih ada pikir-pikir ya gitu. Pikir-pikir. Apa sih kesan-kesan untuk masyarakat, untuk mungkin stakeholder pemerintahan, apa yang harus disampaikan, Mas Elang? Oke, terima kasih Bang Elang. Mohon izin juga ini Bang Luhar dan Mas Habib ya. Kalau untuk pemerintah, saran saya untuk segera membuat tim, juga aturan, mungkin peraturan-peraturan tentang bagaimana ini masyarakat juga butuh kejelasan dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Jangan sampai, mari kita jadikan perkara ini yang di Gemawang, di Code kemarin ya, itu sebagai sebuah pembelajaran untuk pemerintah. Oh, berarti kita harus menyiapkan peraturan atau mungkin himbauan atau mungkin nanti prosedural jika hal ini terjadi lagi Bang. Terjadi lagi. Ya, supaya tidak ada itu tadi Code-code berikutnya. Code-code berikutnya. Kita sebut itu aja lah yang gampang. Itu untuk pemerintah. Dan saya sering kali melihat patroli nih, mohon maaf ya Bapak ya, saya singgung bersama di sini. Patroli itu kadang saya lihat malah di daerah yang kurang rawan ini, seperti mau piknik ini kayaknya. Ya, ini jalan-jalan malam ini ya. Soalnya saya suka jalan-jalan malam naik motor. Karena bosan itu kalau kita di mobil terus bosan kan. Kadang-kadang cari angin gitu. Loh ini kok malah di daerah-daerah kayak gini foto jebret pergi. Lah apa? Saya jujur, saya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil ya kita ada sedikit mungkin tidak dibenarkan juga ya itu ya. Itu di pinggir jalan tidak diperiksa. Cuma lewat muter, padahal kalau mungkin ya saya mau melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau apa itu bisa. Saya nggak diperiksa, nggak diapa-apain, itu saya pernah rasakan sendiri gitu. Jadi loh, ini fungsinya apa kok muter-muter gitu. Ini fungsinya apa gitu. Apa itu yang perlu gitu. Dan untuk para orang tua mungkin tadi sudah disampaikan juga Bang Nanang, Bang Bahar dan Bang Apip itu melakukan pengawasan lagi ke anaknya. Kenapa toh Dok kok harus keluar jam segini, ada urusan urgen apa? Itu sangat penting sekali karena pendidikan awal itu kan dari keluarga, Bang. Dari keluarga. Bahkan nanti anak itu akan terbawa kalau saya sedikit belajar psikologi ya. Anak itu akan terbawa bagaimana cara orang tua itu berkomunikasi. Betul. Bahkan dari hal terkecil itu, berkomunikasi aja. Orang tuanya berkomunikasi, si A dan si B itu, suami istri, dengan cara membentak-bentak. Anak ini di luar, kemungkinan sama. Pola komunikasinya kan bentak gitu. Nah itu untuk
keluarga, untuk masyarakat, jangan sekarang saya juga sebagai masyarakat ya, jangan sampai kita itu acuh tak acuh. Itu nilai yang ada, nilai-nilai budaya adat yang ada di Jogja itu luntur, Pak. Dulu masyarakat Jogja itu yang saya kenal, saya lahir di Jogja, saya memang komitmen untuk di Jogja terus sampai akhir hayat saya. Itu artinya delay. Ya, mau kemana gitu. Oh yo, balina aja bengi-bengi yo gitu. Itu sebuah pengawasan. Apalagi nanti ada anak keluar rumah terus nanti kita diberi petuah-petuah yang baik gitu. Kita dengernya mungkin bosen tapi itu teringat di memori, kita terekam di memori. Itu masyarakat sangat tinggi itu peran. Kalau misal di rumah itu sudah, mohon maaf kita sebut kacau, nanti lapisan kedua ini masyarakat yang harusnya bisa menjadi tameng kedua. Supaya apa? Moral anak ini terselamatkan ini. Pemikirannya juga bergeser dari yang tadinya pemikiran karena sudah ada digitalisasi, globalisasi ini nanti bisa jadi mulai terarah lagi. Yang ketiga baru teman-teman luar. Nah ini harus juga sadar lewat entah itu karena teman-teman luar itu kita tidak bisa samakan dengan masyarakat dan rumah tangga ya. Di rumah itu mungkin ada nanti bersinggungannya dengan lembaga pendidikan. Bagaimana ini pendidikan kita sekarang ini ya? Seperti tadi, kalau mau mengaitkan sosialisasinya cuma tentang narkotika. Ya anak itu nggak konsumsi narkotika, tapi bacoin orang di luar. Ya sama aja Pak kita. Ya kan, abang-abang ini, senior-senior ini. Kita sama aja. Sama aja. Jadi memang kalau kita cuma lakukan itu secara parsial tidak bisa. Itu harus serentak, harus memang menyeluruh dan dalam waktu yang berbarengan diterapkan. Mungkin sulit kalau kita tidak ada keyakinan. Tapi saya yakin Bang, kalau pemerintah, masyarakat, orang tua, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang lain, tokoh-tokoh adat, agama, itu dalam satu visi yang sama, aparatur penegak hukum juga ya, dalam satu visi yang sama, untuk menekan nilai kejahatan jalanan atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan lagi di Yogyakarta ini, untuk mengembalikan seperti Bang Nanang tadi bilang, marwah Yogyakarta yang istimewa sekali ini ya Pak ya. Istimewa, Yogyakarta dikenal dengan ketentraman, kemudian kenyamanan, keamanannya, keistimewaannya pelajar ya, dan yang lain-lain. Itu ya kita harus bergabung bersama. Bergabung bersama, marilah kita itu kemudian membuat sebuah gerakan baru untuk merubah tatanan masyarakat yang sudah sangat jauh bergeser itu untuk kembali inline di dalam tatanan dari pendahulu-pendahulu kita dulu. Pendahulu kita dulu yang memang mengedepankan budi pekerti. Sekarang kan kita sudah jarang tuh dari Langkung. Ya, nuwun sewu. Nyuwun sewu Bapak. Unggah-ungguh ya. Gitu. Unggah-ungguhnya. Unggah-ungguhnya Bapak. Ya. Itu kan sangat pengaruh ya, sangat berpengaruh sekali. Jadi ya harapannya itu tadi sih. Untuk saran saya juga ya buat kita semua. Saya nggak menyerang terus hanya pemerintah atau apa tidak, tapi untuk kita semua. Gitu. Oke. Cukup Bang. Tapi menarik, Reza. maksudnya pengawasan itu dilakukan dari tempat lingkup Terkecil. yang terkecil, Betul, keluarga, yang kemudian meningkat ke lingkungan warga dan lembaga pendidikan dan Betul. lain sebagainya. Karena kita harus ya tidak bisa menghilangkan 100%, tapi bisa mencegah dari lingkup keluarga. Karena saya pernah baca buku itu, Spiral Kekerasan karangan Dom Heldel Kamara itu tentang spiral kekerasan itu. Kekerasan itu kan penyumbang ya. Memiliki akar penyebab ya. Betul. Dari lingkup yang terkecil Terkecil. ataupun dari lingkup yang paling besar negara. Itu mungkin Bung Bahar ya. Iya. Bagaimana ini untuk bisa mencegah kejadian hal yang serupa gitu. Mungkin apa yang Bung Bahar mau sampaikan. Iya, tadi saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Elang tadi, bahwa kasus ini kausalitas sebab akibat, tapi akibatnya fatal sampai menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Dalam hal ini Tristan dan Jaka
mengalami luka berat seperti itu. Artinya ya ada sebab, tapi akibatnya yang sangat fatal mengakibatkan nyawa seorang anak meninggal dunia, dan seorang yang bernama Saka itu Luka berat. mengalami luka berat. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang tidak bisa kita, oke lah, terserah. Itu menjadi tugas Mas Elang sebagai penasihat hukum atau advokat sebutannya sekarang, untuk membela kliennya. Apakah upaya hukum nanti mau banding atau seterusnya, itu nanti terserah nanti Mas Elang. Tapi juga kita harus juga berempati kepada keluarga korban ya. Ya, betul. Sekali lagi, berapapun nilai rupiah dendanya, itu tidak akan mengembalikan nyawa seorang Tristan. Itu yang jadi, dan itu tidak bisa dibantahkan ada penganiayaan di situ. Itu Iya. tidak bisa dibantahkan narasi ataupun peristiwa hukumnya, kan ada penganiayaan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi saya tidak bersepakat ya kalau itu nanti akan muncul lagi gerakan-gerakan atau tadi bahasanya paguyuban. Karena apa? Itu tadi saya bilang, muncul gerakan ataupun kampanye anti kekerasan, anti keliti dan anti narkoba. Itu saya kira hanya seremonial aja Mas Nanang. Simbolik. Seremonial simbolik atau dilakukan di akhir tahun untuk menghabiskan anggaran. Itu kan Wah, saya nggak ikut-ikut. Saya juga kayak gitu. itu itu ya tidak akan berefek besar ya, meskipun ya ada pesan message yang ingin disampaikan oleh teman-teman misalnya pelajar dalam kampanye itu ya. Tapi kan message itu ketahanannya atau kelamaannya seperti apa? Kan itu juga pernah harus kita tuh tidak untuk mendengar ya seperti itu. Nah, sehingga menjadi penting bahwa udahlah, kita coba mencari formulasi yang tepat dan cepat untuk minimalisir lah. Kalau menghilangkan 100% saya kira belum ya. Belum. Perlu ketokohan yang hadir nih. Siapa sih ketokohan yang jadi panutan di Jogja ini? Pasti orang tahu. Pasti seperti itu. Dia muncul, pasti orang takut. Pasti orang minimal orang segan. Itu menjadi hal yang penting. Tidak hanya menurut saya tadi banyak aturan dibuat kebijakan, contohnya tadi ada pembatasan 2 tahun yang lalu pada saat zaman Covid juga dia itu dibuat ada pembatasan untuk pelajar maupun usia di bawah di umur tertentu untuk dibatasi dia beraktivitas di luar. Tapi kan juga itu ternyata juga tidak linier dengan kasus-kasus kekerasan jalan yang terjadi. Yang lain adalah kalau kita memasuki bulan-bulan masuk sekolah, ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang hampir itu seminggu dilakukan. Tapi ya memang betul kalau itu lebih kepada kalau saya melihat ya hanya menyampaikan teori ya, misalnya soal penyalahgunaan narkoba. Dan juga kalau saya memantau itu juga ada pesan misalnya soal anti kekerasan, kritik kekerasan jalanan, itu juga tidak hanya melulu soal misalnya penyalahgunaan narkoba, tapi penyalahgunaan kekerasan, tindak kekerasan di jalanan itu juga seringkali disampaikan. Nah, sehingga message atau pesan-pesan yang seperti melalui MPLS itu belum sepenuhnya diterapkan ya, belum sepenuhnya diterapkan oleh anak-anak misalnya SMP, SMA. Mungkin dia merasa ini cuma teori. Terus apa sih yang aku lakukan di rumah? Atau juga ketika ada pesan atau message itu disampaikan, terus juga dia melihat seperti Mas Nanang bilang tadi, ada lingkungan yang paling terkecil yaitu keluarga. Orang tua kita berantem, orang tua kita broken home, sehingga tidak adanya atau kurangnya perhatian kita sebagai orang tua terhadap anak, sehingga anak melakukan mencari jati dirinya, eksis dengan untuk kegiatan seperti gabung di geng-geng tertentu. Saya kira pihak kepolisian dan masyarakat pun kenal geng-geng sekolah mana yang ada di Jogja ini yang terkenal yang tetap eksis sampai saat ini. Itu yang terakhir adalah
message yang ingin saya sampaikan pada pertemuan di broadcast ini adalah kasus yang ditangani oleh Mas Elang ini menjadi menjadi catatan kritis kita ya. Saya tidak masuk dalam persoalan hukum ya, tapi bagaimana masyarakat satu tidak dengan mudah melakukan tindakan main hakim sendiri apapun dan alasannya itu, dan terhadap siapapun tidak bisa dibenarkan. Betul ada asas kausalitas sebab akibat, tapi akibatnya fatal. Itu yang harus ke depan tidak boleh kita lakukan lagi atau terulang kembali seperti itu. Yang terakhir adalah soal bagaimana kalau kalau kita berkutat pada soal payung hukum. Saya udah capek nih, banyak nih payung hukum, apalagi nanti penerapan KUHP nasional, turunannya ada PP kan, turunan itu pasti ada PP ya, turunan dari undang itu kan ada PP dan segala macam. Nah sehingga saya kira ada itu penting ya untuk bagaimana tidak hanya sebagai norma hukum, tapi juga bagaimana norma sosial yang saya sebut tadi, ada ketokohan yang hadir dan disegani oleh masyarakat untuk hadir dengan masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya akar masalah kekerasan di Jogja ini terus terulang terjadi? Kita akan mencari akar masalahnya, Mas. Yeah. Kalau kita ketemukan, baru kita menyiapkan formulasi yang pas dan tepat untuk kalau kita sakit kan pasti tanya dokter tuh, sakit apa toh? Pasti nanti kan diberi obat. Tapi tidak ada jaminan dengan kita diberikan obat itu kita sembuh. Begitupun juga dengan aksi kekerasan jalanan yang sering kerap terjadi di Yogyakarta ini. Kita coba stakeholder yang ada di Yogyakarta ini untuk memberikan suatu formula yang pas dan tepat. Sekarang generasi Z nih. Yeah. Generasi Z dengan latar belakang yang ada, dengan permasalahan yang begitu kompleks, kita mencoba formulasi tepat gak? Jangan-jangan gak tepat nih. Seperti yang saya katakan tadi, 2022, 2023 ada semacam kebijakan pelarangan atau pembatasan untuk beraktivitas pada malam hari atau jam-jam tertentu. Oh ternyata tidak pas ya. Masa Covid aja ada kasus kekerasan jalanan. Nanti tidak pas. Apa sih yang pas bagi mereka ini apa? Apa kurangnya ruang untuk berekspresi karena sempitnya lahan untuk berekspresi, atau apa? Kalau sudah diberikan ruang ekspresi untuk menyampaikan bakatnya mereka, untuk menyalurkan bakatnya mereka, udah minimal mengurangi aksi kejahatan. Kalau misalnya itu memang kurang tepat lagi, oh ini ganti lagi. Oh iya, mereka sukanya ini nih, sukanya ini. Saya kira itu Mas Nanang, Mas Afif, dan Mas Elang, diskusi kita pada siang hingga sore sampai malam hari ini, saya kira menarik. Message-nya kita tidak tidak bisa menyalahkan satu pihak ya, keluarga para terdakwa juga kita tidak bisa menafikan ada keluarga yang harus kehilangan seorang anak dan saka yang sekarang dalam masa recovery karena mengalami luka berat. Itu tadi iya betul, ada asas kausalitas, tapi sebab akibat, tapi akibatnya yang begitu fatal. Nah ini menjadi hal penting bagi kita semua untuk ke depan, hal yang kayak gini ini jangan terulang kembali. Seperti itu Mas Nanang, Mas Habib, Mas Elang. Ya baik. Oke, terima kasih Bung Bahar, Siap. Mas Elang sudah memberikan sebuah pengalaman edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan ya itu. Kita memang harus menggandeng semua stakeholder. Betul. Dari aparat penegak hukum, dari pemerintahan setempat, tokoh masyarakat, terus kemudian tokoh agama, ya, bahkan lembaga swadaya masyarakat ya, untuk mencari sebuah formulasi yang tepat ya, untuk mencegah kejadian kekerasan jalanan atau kelitih atau tawuran yang ada di Jogja. Tadi sempat ada sampaikan bahwa harus ada tokoh nih gitu ya yang bisa meleram gitu ya. Saya pikir, saya ingat betul waktu kemarin ada kejadian aksi unjuk rasa gitu ya di Polda, kemudian
Sri Sultan itu turun, kemudian Iya. masa meleram. Mudah-mudahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu mendengarkan hal ini untuk bisa mencari solusi ke depannya biar Jogja lebih aman dan tentram. Iya. Terima kasih sekali lagi Siap. Terima kasih Mas Anang, Mas untuk Apip. tamu-tamu podcast yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus buat mereka. Terima kasih. Oke. Istimewa. Wes, toh. Wes. Oke, Sip. terima kasih para tamu podcast. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng untuk mengikuti episode berikutnya. Saya Bung AN. Saya Bung Apip. See you.